Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi terkait tema gerakan revivalis dan munculnya nasionalisme di dunia Islam. Perkenalkan, saya Nabila Gairunisa dari perwakilan presentasi kelompok pada materi kali ini. Dan nama yang tercantum tersebut adalah nama kelompok anggota 1. Cekidot yang pertama, apa sih itu gerakan revivalis? Kata revivalisme dari segi bahasa berasal dari kata revival yang berarti kebangkitan kembali atau kebangunan baru. Sedangkan kata revivalis berarti orang atau kelompok yang mengalami kebangkitan kembali dari keadaan semula yang mengalami kemerosotan. Revivalisme Islam telah menyerukan rekonstruksi gagasan dan membangun sistem hukum yang komprehensif, birokrasi pemerintahan, pendidikan, dan etika dalam dunia modern dengan landasan teologis sumber-sumber asli dari Islam. Revivalisme Islam sebagai bukti adanya ideologi Islam. Sejak akhir abad ke-18 dunia Islam mengalami kemunduran. Di saat demikian muncullah gerakan revivalisme Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Wahabinya. Tujuan gerakan Wahabi adalah pemurnian atas ideologi Islam yang telah banyak berubah dan disesuaikan dengan bentuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Inspirasi gerakan Wahabiyah yang pertama yaitu Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab, yang kedua yaitu Sah Wali Allah, yang ketiga yaitu Utsman dan Fadio, yang keempat gerakan Padri, yang kelima Sanusiyah. Faktor penyebab terjadinya revivalisme Islam. Faktor internal. Islam memiliki nilai-nilai peradaban, kekayaan warisan, intelektual, dan teori ijtihad yang komprehensif dalam wujud agama Islam yang lurus. Agama memiliki keistimewaan dengan sifat syumulnya yang mencakup nilai-nilai, gagasan, akidah, syariat, dan moralitas dalam urusan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksudkan di sini adalah faktor yang disebabkan oleh pihak luar, yaitu tantangan dari Barat. Kolonialisme dan imperialisme Barat terhadap negara yang berpenduduk mayoritas Islam menimbulkan banyak kesengsaraan bagi umat Islam. Revivalisme Islam di Indonesia. Bagaimana sih keadaan revivalisme Islam di Indonesia? Di Timur Tengah, gelombang revivalisme muncul pada dekade ke-7 abad ke-20 Masehi. Sejak Islam masuk ke Nusantara, hubungan Indonesia dengan Timur Tengah tidak bisa dipisahkan. Jika dilihat dari konteks keagamaan, pengetahuan, dan politik, transmisi ini dimungkinkan karena posisi Timur Tengah sangat strategis dan tepat sebagai pusat yang selalu menjadi sumber rujukan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini membentuk hubungan interaksi, kemudian muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk organisasi jaringan-jaringan, seperti jaringan keulamaan, jaringan pendidikan, jaringan gerakan dakwah, jaringan penerjemah buku, jaringan kerjasama kelembagaan, jaringan media massa, teknologi informasi, hingga jaringan gerakan politik, misalnya gerakan Islam semacam NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Dasarkan revivalisme Islam di Indonesia. Pada tahun 1990, gerakan Islam menemukan muaranya seiring dengan perubahan kebijakan politik yang dikenal dengan politik akomodasi Islam. Sejak saat itu, berbagai unsur dari kalangan Islam mendapat kesempatan dan tempat yang luas dalam ruang-ruang negara, serta berbagai kebijakan pemerintah berusaha mengakomodasi aspirasi umat Islam, antara lain Undang-Undang Peradilan Agama, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan lainnya. Corak pemikiran revivalisme di Indonesia. Gerakan revivalisme ini bermacam-macam bentuknya, namun memiliki visi dan misi yang sama. Secara umum, prinsip utama yang dipegang oleh masing-masing organisasi Islam ini bahwa Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang kompleks dan menyeluruh. Kalangan tarbiyah melakukan Islamisasi dengan bertolak kepada hal-hal yang sudah positif di tengah masyarakat. Hal positif itu dipertahankan dan dikembangkan supaya menjadi lebih Islami serta demokratis. Maka, iqamah al-da'wah al-islamiyah, pembentukan daulah Islam, harus diperjuangkan.
Perkembangan nasionalisme di dunia Islam. Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai dengan 1897. Ia merupakan pengajar sikap anti-kolonial dan mengajak persatuan Islam transnasional pan-Islam yang telah merangsang bangsa-bangsa muslim untuk memberontak terhadap dominasi Eropa. Setelah Perang Dunia I dengan runtuhnya Kerajaan Utsmani dan munculnya negara bangsawan muslim modern, perlawanan terhadap kolonialisme Eropa mengambil bentuk nasionalisme, menggantikan gerakan solidaritas pan-islamisme. Nasionalisme Islam di dunia dengan konteks modern. Pembaharuan Afghani tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh murid Al-Afghani yaitu Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai dengan 1905. Abduh merupakan profil intelektual dan aktivis sosial. Abduh telah membantu Afghani dalam menyampaikan gagasan pembaharuan. Abduh merupakan seorang pembaharu yang mencoba memulihkan Islam dengan masa modern dan menjembatani jarak antara kelompok awam dan tradisionalis dengan memberikan pandangan baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern. Penerus tokoh nasionalisme Islam yang pertama ada Lutfi Al-Sayyid, yang kedua Sad Zuglul, yang ketiga Ali Abdul Al-Razik. Kemerdekaan dan naiknya golongan nasionalis. Tujuan panggilan kemerdekaan ini adalah dengan membentuk persatuan negara Arab yang dikepalai oleh seorang pemimpin. Negara ini akan meliputi semua wilayah semenanjung Arabia, Syria, dan Irak. Harus dicatat di sini bahwa Mesir dan negara Afrika Utara pada mulanya tidak dimasukkan sebagai bagian Arab oleh kalangan nasionalis Arab ini. Pada awalnya, kalangan nasionalis Arab tidak memasukkan negara-negara Afrika Utara ke dalam lingkaran Arab dan hanya melihat Arab Asia sebagai bagian dari negara Arab. Tidak sampai masa dari seorang nasionalis Syria yang bernama Siti Al-Husri bahwa bangsa Arab didefinisikan kembali. Husri menyatakan bahwa bangsa Arab terdiri dari orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab tanpa memperhatikan negara dan agamanya. Terbentuknya Free Officer. Nasionalisme kearaban tidak masuk ke dalam politik Mesir sampai terjadinya revolusi Free Officer yang terjadi pada tahun 1952. Free Officer ini merupakan anggota-anggota militer yang menggulingkan monarki Mesir dan membentuk suatu pemerintahan militer yang kemudian mereka mendukung pandangan-pandangan dan konsisten dengan nasionalisme Arab, dan bangsa Arab jadi populer di Mesir. Tetapi setelah revolusi, Mesir menjadi juru bicara dari gerakan nasionalisme Arab ini. Kesimpulan, sepanjang perjuangannya panjang di dunia muslim, bentuk dari intensitasnya sangat beragam, dari satu negara ke negara lain dan dari satu periode ke 22 periode yang lain, tetapi satu faktornya tetap sama, persoalan ideologi yang sesuai bagi kehidupan modern. Kalangan sekularis dan nasionalis menyatakan bahwa apabila masyarakat muslim mau bertahan hidup, maka ia harus mengadopsi perspektif modern barat. Di sisi lain, kalangan evalualis Islam terpanggil untuk mempertahankan pandangan dunia Islam, meskipun kelompok-kelompok Islam ini tidak monolitik dalam pengertian metode dan pemikirannya. Satu posisi yang dianjurkan oleh semua kelompok Islam adalah kembali kepada way of life Islam dengan menggunakan syiah Islam. Dimanapun di dunia ini, umat Islam akan berusaha keras dengan pertanyaan apakah mempertahankan identitas Islam atau memadukannya ke dalam realitas modern. Hal ini merupakan isu yang kritis karena dunia Islam telah berada di abad 20 dan terus akan menjadi perdebatan di abad 21. Sekian dari kelompok 1, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.